Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh Al-Quran itu telah kami mudahkan untuk menjadi pelajaran, untuk menjadi penelitian, untuk menjadi kajian, untuk dipelajari, untuk diamalkan dan didakwahkan. Fahal mim muddakir. Cuma Allah bertanya kepada kita, adakah yang mau mengambil pelajaran? Adakah yang mau merenungkan? Adakah yang mau melaksanakan? Itu di surat 54 ayat 17, 22, 32, 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan mempelajari Al-Quran. Bahwa umat Islam itu sebenarnya punya kewajiban, punya kewajiban untuk mendekatkan diri kepada Al-Quran itu pertama melalui membaca, menulis, menerjemahkan, mengamalkan, dan mendakwahkan. Kenapa? Karena Al-Quran itu adalah pertama turun kepada Rasulullah dengan ungkapan, dengan bahasa, dengan ayat yang mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Dari ayat ini kita disuruh oleh Allah untuk meneliti alam raya ini, membaca dan belajar bil qalam, dan belajar menulis, belajar mencatat. Jadi kita disuruh oleh Allah membaca dan menulis, belajar membaca dan menulis. Lalu Allah juga menyuruh kita untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat Al-Quran itu untuk memahami. Surat 12 surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyya la'allakum ta'qilun. Kami turunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab supaya kamu paham. Ya, Al-Quran ini supaya difahami. Kalau kita tidak berusaha memahami Al-Quran, memang kita tidak akan mendapatkan banyak informasi. Padahal Al-Quran itu adalah sumber informasi yang hebat. Sumber informasi yang tidak ada kesalahan. La raiba fih, la ya'tihil batil. Tidak ada yang cacat dalam Al-Quran. Semua informasi yang ada dalam Al-Quran itu luar biasa, menjadi pelajaran bagi umat manusia. Karena yang mempelajari Al-Quran itu bukan hanya orang Islam, tapi orang yang tidak Muslim pun banyak mereka yang mempelajari Al-Quran. Jadi Al-Quran datang ke muka bumi ini adalah sebagai informasi. Bagi orang yang bertakwa menjadi petunjuk. Tapi bagi orang lain bisa jadi Al-Quran jadi pelajaran. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati. Cuma masalahnya untuk dekat kepada Al-Quran
tidaklah mudah. Tidaklah semudah apa yang sering orang bicarakan. Tapi Al-Quran sendiri Allah memberikan informasi kepada kita bahwa Quran itu mudah. Terus mudahnya di mana? Nah, ternyata kita harus mencari dan mencari bagaimana cara mempelajari Al-Quran itu dengan mudah. Ketika Al-Quran ini banyak yang mempelajari membacanya, terutama lewat metode Iqra yang sangat booming sekali di Indonesia khususnya, dari mulai khususnya DKI saja dari mulai tahun 91, anak-anak kecil sudah bisa membaca Al-Quran. Itu ternyata adalah benar, Al-Quran itu mudah kalau kita tahu caranya. Kalau kita tahu metodenya. Salah satu metode yang sekarang banyak memberikan kemudahan kepada masyarakat adalah metode Iqra. Ya. Karena metode Iqra itu adalah contoh-contohnya dari mulai buku 1 sampai buku 6 luar biasa lengkap. Contoh kalimat yang ada di dalam Al-Quran itu ada semua di dalam buku Iqra itu. Luar biasa. Jadi ini anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk umat Islam, khususnya umat Islam Indonesia, ditemukan satu metode yang sangat praktis, yaitu metode Iqra. Sekalipun banyak metode-metode yang lain yang hadir ya. Seperti ada metode Al-Barqi, ada metode Qiraati. Yang sudah lama sekali jelas itu metode Baghdadiyah ya. Yang konon itu lahir di Irak ya. Yang kemudian menyebar ke seluruh negeri-negeri Muslim. Yang kemudian kita semua hampir ya generasi sekitar tahun 80 ke bawah itu bisa baca Quran itu lewat metode Baghdadiyah itu. Lalu kemudian setelah bisa membaca ya, dan kita bisa lihat berkali-kali anak-anak yang bisa membaca Al-Quran di wisuda. Wisuda bisa membaca Al-Quran sebagai satu penghormatan, sebagai satu motivasi bahwa anak-anak sudah bisa baca Quran. Lalu setelah itu mau diapain? Jumlah anak yang sudah bisa baca Quran ini mau ngapain setelah dia bisa membaca? Renungan bagaimana cara meningkatkan kualitas anak-anak kita supaya bisa membaca Al-Quran, lalu kemudian meningkatkan kepada bagaimana supaya bisa menerjemahkan Al-Quran, itu ternyata tidaklah mudah. Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya mencoba menyuguhkan, ya, melahirkan ada salah satu metode terjemah Al-Quran, yaitu buku Cara Mudah Belajar Terjemah Al-Quran, yaitu disebut KMBTQ ya. Jadi cara terjemah mudah membaca Al-Quran ini mudah-mudahan bisa membantu Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dengan cara yang mudah, dengan cara yang menyenangkan. Dan sudah ditulis bukunya, ada buku Tarjim Cara Mudah Belajar Terjemah Al-Quran yang ditulis oleh Bapak Haji Uci Armisi. Oleh Bapak Haji Uci Armisi ditulis, yaitu buku Tarjim Cara Mudah Belajar Terjemah Al-Quran. Mudah-mudahan bisa membantu bagi Bapak dan Ibu yang ingin mencoba untuk belajar menerjemahkan Al-Quran. Saya tidak akan berpanjang kalam juga untuk mencoba menyuguhkan metode ini kepada Bapak dan Ibu lewat buku Tarjim, yaitu Cara Mudah Belajar Terjemah Al-Quran. Pertama saya akan mengenalkan yaitu cara mencari asal kata. Nah, cara mencari asal kata ini adalah
kalau dipelajari di pesantren, anak-anak pesantren yang biasanya bisa mencari asal kata itu kalau pesantrennya sudah 2 tahun, bahkan 3 tahun itu baru bisa, eee, mencari asal kata. Tapi melalui, buku tarjim cara mudah belajar terjemah Al-Quran ini, dalam waktu 5 menit Bapak dan Ibu bisa, mencari asal kata. Tapi sebelumnya, saya ingin ngasih tahu sama Bapak dan Ibu, metode ini sebenarnya, dilengkapi dengan, lagu-lagu. Nah, dan lagu-lagu ini adalah sebenarnya adalah hanya sarana, bukan tujuan. Ya, sarana untuk belajar terjemah Al-Quran, dan di buku, tarjim ya, cara mudah belajar terjemah Al-Quran ini, ada sekitar kurang lebih 17 lagu ya. 17 lagu, maka kalau bisa lagunya, ya bisa lagunya, itu pasti juga bisa materinya. Nah, karena materi ini dikemas, dengan lagu-lagu. Oleh karena itu saya akan mengetahui lebih dahulu, lagu pertama yaitu lagu atau senandung, cara mencari asal kata. Mari kita coba simak. Mencari asal kata dalam bahasa Arab itu ada kuncinya, itu ada rumusnya. Sa'altumuniha, 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 kita hafalkan huruf-hurufnya. Sa'altumuniha, sa'altumuniha, kita hafalkan kunci-kuncinya. Sa'altumuniha, sa'altumuniha, kita praktekkan cara mencarinya. Buang huruf awal, buang huruf akhir, buang huruf siswa. Kalau itu ada, hingga sisakan 3 hurufnya. Nanti, setelah ini kita akan coba praktek. Simak terus lagunya. Mencari asal kata dalam bahasa Arab itu ada kuncinya, itu ada rumusnya. Sa'altumuniha, 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 kita hafalkan huruf-hurufnya. Sa'altumuniha, sa'altumuniha, kita hafalkan kunci-kuncinya. Sa'altumuniha, sa'altumuniha,
praktekkan cara mencarinya. Buang huruf awalan, buang huruf akhirat, buang huruf sifat. Kalau itu ada, hingga sisakan 3 hurufnya. Sa'altumuniha, 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 sa'altumuniha. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itulah tadi lagu atau senandung cara mencari asal kata. Kalau kita sudah mengerti bagaimana cara mencari asal kata, sekaligus kita akan bisa membuka kamus Arab setebal apapun, sebesar apapun. Karena ada tradisi, ada rumus, ada ketentuan. Kamus-kamus yang dibuat itu selalu dicari dari asal kata. Umpamanya mari kita coba lihat ya. Kita praktekkan bagaimana cara mencari asal kata. Sebenarnya dengan lagu tadi itu kalau kita simak lagu mencari asal kata itu memudahkan kita untuk mempraktekkan cara mencari asal kata. Rumusnya adalah pertama kita harus menghafalkan dulu adalah yaitu huruf tambahan. Huruf yang suka menjadi tambahan. Ya, bukan asal kata, tapi yang tambahannya. Huruf-huruf tambahan itu adalah huruf sin, alif, lam, huruf ta, mim, waun, nun, ya, ha, dan alif. Alifnya ada 2 di awal dan di akhir. Untuk menghafalkan huruf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini bisa dengan cara lain supaya lebih mudah, yaitu dengan memberi tanda baca. Sa, al, tu, mu panjang, ni panjang, ha panjang. Jadi sa, al, tu, mu, ni, ha. Ini yang 10 huruf ini adalah huruf-huruf tambahan. Ya. Yang suka menjadi huruf tambahan ya ada 10 huruf ini. Ya. Kemudian caranya bagaimana? Coba kita tulis ya. Kita tulis contoh umpamanya kita ada satu kata atau satu kalimat al mustagfi runa, al-mustaghfiruna. Al-mustaghfiruna. Ini ada kata atau kalimat al-mustaghfiruna. Ya, ada kalimat al-mustaghfiruna. Ini asal kata al-mustaghfiruna ini apa ya? Kenapa? Karena setiap kata dalam bahasa Arab itu hurufnya 3. Itu asal katanya selalu hurufnya 3. Ada yang 4 tapi jarang. Hampir semuanya 3 hurufnya. Nah,
Supaya kita mudah tahu asal kata al-mustaghfiruna ini, lihat huruf-huruf tambahan. Ya, ini kuncinya nih, sa'altumuniha. Ada 10 huruf ya. Sa'altumuniha. Sekarang coba kita praktekkan. Yang ada di sini, yang ada di huruf tambahan ini, di kalimat atau di kata al-mustaghfiruna ini, kita buang. Contoh, alif lam nih. Alif lam di huruf tambahan ada nggak? Oh, ada ini. Ada. Jadi kita buang. Alif lam kita buang. Lalu di huruf tambahan ada mim nggak? Oh, ada. Di sini ada mim. Jadi kita buang mimnya. Berarti ini mim ini tambahan. Sin. Di huruf tambahan ada nggak? Oh, ada. Jadi sin ini kita buang karena ini adalah huruf tambahan. Dan tambahan ya. Lalu tak ada nggak? Ini tak ada nggak di huruf tambahan? Oh, ternyata ada. Oh, tak ini berarti huruf tambahan. Kita buang. Lalu berikutnya adalah huruf goin. Goin. Di huruf tambahan ada nggak? Nggak ada. Biarin dia. Berarti dia bukan huruf tambahan goin ini. Huruf asli dia. Kemudian berikutnya adalah fa. Fa ini di huruf tambahan ada nggak? Oh, ternyata tidak ada. Berarti dia huruf asli, biarin. Lalu kemudian ro. Ya. Ru. Ya. Huruf ro ini di huruf tambahan ada nggak? Oh, tidak ada. Biarin. Berarti dia huruf asli. Sekarang ada huruf waw. Di huruf tambahan ada nggak? Oh, ada. Berarti waw ini adalah tambahan. Nun ada nggak? Oh, ada. Ternyata nun juga huruf tambahan. Jadi kalau begitu, sisanya ada 3 huruf. Tadi sisakan 3 hurufnya dalam lagu. Oh, ternyata al-mustaghfiruna ini asal katanya itu ghain, lalu fa, lalu ro. Ya. Kalau sudah 3 hurufnya ini tanda bacanya ini fathah, di akhir fathah. Yang di tengah bisa A, bisa I, bisa U, tapi kebanyakan A. Ya. Jadi asalnya gofaro. Ya, asalnya gofaro. Jadi al-mustaghfiruna ini asalnya adalah gofaro. Yang lain adalah tambahan. Nah, ini bisa mencari al-mustaghfiruna, lalu bisa mencari asal katanya gofaro. Itu kalau nyantri biasanya sudah 2 tahun nyantrinya. Tidak itu 2 tahun. Tapi dengan metode ini cukup 5 menit sudah tahu. Ya. Gofaro. Al-mustaghfiruna itu asalnya gofaro. Nanti kalau buka kamus cari. Bukan al tapi go. Abjad go cari. Go cari. Nanti di bawahnya adalah. Ya. Di bawahnya ada nanti al-mustaghfiruna. Jadi turunannya nanti di bawahnya itu. Di bawah gofaro nanti ada al-mustaghfiruna. Atau gofirun. Atau apa saja. Dari asal kata gofaro bisa berkembang bentuk-bentuk kata. Ya. Bisa istighfar. Ya. Bisa macam-macam ini ya. Dari kata al-mustaghfiruna ini. Jadi kata al-mustaghfiruna ini dari kata ghafara. Waduh. Ya, gitu. Lalu coba kita lihat lagi banyak contoh lain. Al-kafiruna. Al-kafiruna. Ya, al-kafiruna. Al-kafiruna.
Runa. Ini asalnya apa nih ya al-kafirunnya ini? Nah, kita cek lewat huruf-huruf tambahan. Nah, ini rumus ya. Alif, lam ada nggak? Ada, kita buang. Alif, lam kita buang. Ya. Kaf ada nggak di sini? Kaf, nggak ada, biarin kaf. Fa ada nggak di sini? Nggak ada, biarin. Ro ada nggak? Ro juga di sini di huruf tambahan nggak ada, biarin. Waw ada nggak? Waw ada, kita buang wawnya. Nun ada nggak? Ada, kita buang. Oh, tapi masih ada berapa ini? Ada kaf, ada alif, ada fa, ada ro. Kafiru, panjang. Kafiru. Oh, jadi ada sisipan di situ. Nah, buang sisipan kalau ada. Sisipannya adalah alif di sini, di tengah nih. Oh, jadi al-kafiruna itu asal katanya adalah kafaro. Kafaro. Ya. Jadi untuk bisa mencari asal kata itu kalau pesantren itu butuh waktu 2 tahun. Dengan metode ini 5 menit bisa mencari asal kata. Ya luar biasa jadi ini ya. Makanya lagunya harus dihayati betul itu. Coba minta didendangkan lagi lagunya sekali lagi nih supaya lebih mantap nih untuk memahami bagaimana cara mencari asal kata. Mari kita dengarkan lagi. Mencari asal kata dalam bahasa Arab itu ada kuncinya, itu ada rumusnya. Sa'altumuniha, 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 sa'altumuniha. Kita hafalkan huruf-hurufnya. Sa'altumuniha, sa'altumuniha. Kita hafalkan kunci-kuncinya. Sa'altumuniha, sa'altumuniha. Kita praktekkan cara mencarinya. Buang huruf awalan, buang huruf akhiran, buang huruf sisipan. Kalau itu ada, ingat sisakan 3 hurufnya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, luar biasa ya, bahwa Allah mengatakan bahwa Quran itu mudah dan disebutkan di surat 54 itu ada 4 kali Quran itu mudah, 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 mudah. Itu memang luar biasa. Jadi Allah memberikan kemudahan kepada kita kalau kita mau mencarinya, mau mempelajarinya. Makanya di yel-yel kita, yel-yel Al-Quran itu adalah mudah, 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 indah, 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 dahsyat, dahsyat, dahsyat,
Salam Quran, sukses. Salam Quran, sukses. Jadi Quran itu mudah, indah, dahsyat, dan membawa kesuksesan Quran itu. Nah, sekarang coba kita coba praktekkan lagi. Sekarang ada kata al-mukhtalifuna, coba ya. Nah, tadi mungkin belum menyerap dengan baik Bapak dan Ibu sekalian. Ya, sekarang kita coba kata al-mukhtalifuna ya. Al-mukhtalifuna. Ya. Al-mukhtalifuna. Nah, ini asal katanya apa ini ya? Al-mukhtalifuna ini. Coba kita lihat rumusnya. Kembalikan ke rumusnya. Al, ada nggak di atas? Ada. Kita buang. Mim ada nggak? Oh, ada. Kita buang mim. Kho ada nggak di atas nih? Kho nih, huruf kho nih ya. Oh, ternyata tidak ada. Biarin. Huruf ta ada nggak? Ada. Kita buang tanya. Lalu huruf lam. Ada nggak huruf lam di sini? Mukhtali. Oh, lam sudah dibuang tadi. Nah, kalau sudah dibuang satu kali jangan dibuang lagi. Berarti itu memang lam yang pertama lam tambahan. Kalau di tengah itu pasti lam asli dia. Jadi jangan dibuang dua kali. Ya. Lam sudah dibuang tadi, jadi biarin. Kemudian ada di sini huruf fa. Ada nggak fa? Oh, ternyata tidak ada. Biarin. Fa. Lalu ada nggak di huruf waw di atas? Ada. Oh, jadi waw kita buang karena huruf tambahan. Kemudian yang terakhir adalah nun. Nun ada nggak di atas? Di rumus ada. Kita buang. Oh, jadi kalau begitu al-mukhtalifuna itu asal katanya adalah khalafa. Yang tidak dibuang adalah khalafa. Jadi khalafa. Ya. Khilafah. Nah, lalu kalau kita buka di kamus, jangan cari dari al, cari dari huruf kho. Maka akan keluarlah di sana al-mukhtalifuna, ada khilaf, ada khilafah. Itu akan ketahuan. Ya, ada macam-macam nanti. Bermacam-macam kata khalafa itu dibentuk berbagai macam bentuk. Nah, sehingga akan ketemu kalau kita mencarinya dari huruf kho ya, khalafa. Luar biasa ya. Jadi Bapak dan Ibu ini serasa seperti pesantren sudah 2 tahun bisa mencari asal kata. Padahal dijelaskan baru beberapa menit saja, kalau umpamanya dipraktekkan, Bapak dan Ibu bisa. Nah, untuk bagaimana cara prakteknya sebenarnya kami sudah menyediakan bukunya. Bisa dihubungi kalau ingin mendapatkan bukunya itu adalah di Yayasan Cahaya Madani Semesta yang beralamat di Pondok Pinang ya. SMP 87 depan Masjid Nikmatul Ittihad, Pondok Pinang. Itu bisa dicari di situ. Namanya Yayasan Madani ya, Madani, yaitu Yayasan Cahaya Madani Semesta. Itu cara mencari asal kata. Ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu sudah bisa cara mencari asal kata, kamus sebesar apapun bisa dibuka, ya.
mau kamus Mahmud Yunus, mau kamus Al-Munawwir, mau kamus apa aja. Karena memang sistemnya begitu. Jadi cara mencari kata dalam kamus itu dicari kata dasarnya. Nah, oke, itu ya. Untuk lebih jauh lagi itu bisa nanti Bapak dan Ibu menghubungi Yayasan Cahaya Madani Semesta yang beralamat di Jalan SMP 87, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Berikutnya kita akan coba lanjut, ada materi berikutnya bahwa di dalam Al-Quran, Bapak dan Ibu, banyak huruf-huruf bermakna, huruf-huruf bermakna yang jumlahnya banyak sekali dan mudah untuk mengenalnya. Mudah untuk mengenalnya, mudah untuk menghafalkannya. Kenapa? Karena kami sudah membuatkan juga lagunya. Membuatkan senandungnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu hafal senandung, hafallah huruf-huruf bermakna itu. Oleh karena itu coba kita mau dendangkan huruf bermakna, kita memberikan istilah huruf bermakna 1, 2, 3, 4 atau dibalik huruf bermakna 4, 3, 2, 1. Dan ini jumlahnya banyak sekali dalam Al-Quran ya. Datanya di dalam buku kami ini sudah tercantum. Jadi kalau nanti Bapak dan Ibu ingin memiliki buku mudah terjemah Al-Quran ini, bisa diperoleh di alamat tadi yang sudah kami sebutkan. Coba kita dengarkan huruf bermakna 4 lebih dahulu. Bisa lagunya, bisa Salamullah
kali, lama belum bila kecuali, lakinna tetapi laulah kalau tidak, la'anna mudah-mudahan, ka'anna seakan-akan, ka'anna seolah-olah. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itu kelompok huruf bermakna 4. Menurut data yang kami peroleh, hatta itu di dalam Al-Quran ada 138 itu hatta. Lalu kalla ada 33, lalu lama ada 153, lalu illa ada 664, lakinna ada 56, laula ada 74, lalu la'alla ada 126, ka'anna itu ada 30. Itu baru huruf bermakna 4. Belum huruf bermakna 3. Nah, ini kita beri istilah huruf bermakna supaya memudahkan bagi Bapak dan Ibu yang memang tidak punya basic bahasa Arab ya. Jadi ini cara belajar ini insya Allah memudahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mencoba untuk belajar terjemah Al-Quran. Dan ini memang Bapak dan Ibu yang saya hormati harus dihafalkan lewat lagu ini. Begitu lagunya hafal, mengerti juga, tahu juga terjemahannya. Oleh karena itu dihafalkan dengan baiknya lagunya ini. Baik, kita lanjutkan lagi ke huruf bermakna 3 ya. Dan seperti biasa ada senandungnya. Nah, senandung huruf bermakna 3 kalau dihafalkan dengan sambil bersenandung, insya Allah terasa nikmat, terasa indah. Nah, jadi belajar sambil bersenandung. Nah, silakan. Yang mana sakit tetapi anak sesungguhnya, ingat sesungguhnya, kemudian bila kepada saufa kelak kita andaikan. Na'am ya betul ala atas, tidak apabila jika tidak kalau begitu. Yang mana sakit tetapi anak sesungguhnya.
Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, itu huruf bermakna kelompok 3 yang kalau kita temukan di Al-Qur'an, di data ayat-ayat Al-Qur'an, itu ayu itu ada 169 kali. Kemudian lakin ada 127 kali, anna 282, ini lebih banyak. 1206, summa 301, ila 653. Saufa 42, laita 14, bala 22, na'am 4 kali, ala 1177 kali, idza 383, idzan 31 kali. Ini kan luar biasa, ya. Jadi kalau kita menguasai huruf bermakna 4, 3 ini sudah berapa kita bisa memahami, bisa mengerti terjemahan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu hafalkan lagu-lagu ini sambil bersenandung sekaligus menghafal huruf-huruf bermakna yang ada di dalam Al-Quran. Kita lanjutkan dulu. Sekarang masuk ke huruf bermakna kelompok 2. Kelompok 2, mari kita coba simak dan mari kita ikut untuk berdendang. Dari tidak dari tidak al-apakah qad sungguh mati apa yang atau ya wahai dan dalam tidak inji kalau kai supaya lau jikalau am ataukah bal tetapi il ketika an bahwasanya insya Allah pasti bisa. Hindarilah tidak dari tidak al-apakah qad sungguh mati apa yang atau ya wahai dan dalam tidak inji kalau kai supaya lau jikalau am ataukah bal tetapi il ketika an bahwasanya insya Allah pasti bisa. Dari tidak al-apakah qad sungguh mati apa yang atau ya wahai dan dalam tidak inji kalau kai supaya lau jikalau am ataukah bal tetapi il ketika an bahwasanya insya Allah pasti
huruf bermakna dua. Ya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, data yang kita temukan dalam Al-Quran, min itu ada 2148. Lalu la 1282. An 736. Fi 1356. Hal 89, kod 392. Ma 1599 au 216, ya 357. Lan 98, lam 347. In 520, kai 6, lau 190, am 110, bal 127, id 220, an 637 kali. Jadi kalau kita bisa lagunya, jadi kita sudah bisa menerjemahkan berapa ribu ya huruf bermakna yang ada dalam Al-Quran ini. Luar biasa. Dengan cara bersenandung kita bisa mengerti. Oleh karena itu, hafalkan itu lagu-lagunya. Ya, senandungnya hafalkan itu. Luar biasa. Ya. Oleh karena itu, kita coba masuk lagi ke senandung huruf 1 ya, kelompok 1 ya. Jadi huruf bermakna kelompok 1 ini yang juga tidak kalah banyaknya. Oleh karena itu mari kita dengarkan senandung ini atau sambil mengikuti ya untuk bersenandung huruf bermakna kelompok 1. Sama-sama ya. Apakah diri dengan kata demi seakan apa maka kakak seperti lila untuk wawanan. Wahai kawan-kawan, jangan dilupakan huruf-huruf bermakna banyak dalam Al-Quran. Wahai kawan-kawan, jangan dilupakan huruf-huruf bermakna banyak dalam Al-Quran. Nabi tasabakari lawak, Nabi tasabakari lawak, Nabi tasabakari lawak, itulah huruf-hurufnya.
lila untuk wawadan. Wahai kawan-kawan, jangan dilupakan huruf-huruf bermakna banyak dalam Al-Quran. Wahai kawan-kawan, jangan dilupakan huruf-huruf bermakna banyak dalam Al-Quran. Nabi tak sekali lawak, Nabi tak sekali lawak, Nabi tak sekali lawak. Itulah huruf-hurufnya, itulah huruf-hurufnya, itulah huruf-hurufnya, itulah huruf-hurufnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah huruf bermakna 4, 3, 2, 1 sudah kita dendangkan. Dan ini banyak sekali yang ada di dalam Al-Quran. Maka Bapak dan Ibu bisa mendendangkan, maka sekaligus tahu maknanya, tahu artinya. Dan jumlahnya tadi ribuan. Coba kita lihat ya, huruf bermakna 1 ini yang kita dapatkan dalam Al-Quran. Itu yang namanya A yang bermakna apakah itu 421 kali. B yang maknanya dengan, demi, sebab itu 1450 kali. Lalu ta, demi, 10 kali. Sa yang bermakna akan 67. Fa yang bermakna maka atau lalu 1870. K yang artinya seperti itu 125. Lalu li yang artinya untuk, milik, bagi, supaya, karena itu 365. Lalu la untuk juga maknanya bisa sungguh 780 kali. Lalu wa bisa maknanya itu dan demi, itu 8154 kali. Luar biasa banyak. Sementara kalau Bapak dan Ibu bisa bersenandung lagu-lagu tadi, itu sudah menguasai ribuan ya, ribuan huruf yang ada di dalam Al-Quran, bisa difahami, bisa dimengerti karena banyak diulang-ulang dan caranya dengan menguasai lagu ya, lagu yang sudah kami buatkan dan itu ada di buku program terjemah itu. Nah, sekarang coba kita mau mau mempraktekkan, sedikit mempraktekkan huruf-huruf tadi ada di mana saja sih. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, banyak ada apa saja sih tadi. Nah, kalau kita sudah mengerti tadi huruf-huruf bermakna tadi, pasti akan mudah mencari huruf-huruf itu ya. Cuma memang kita harus paham, harus hafal, maksudnya harus hafal huruf-huruf tadi. Seperti contoh umpamanya innalladzina kafaru sawaun alaihim. Atau dari mulai coba kita mulai halaman yang depan aja ya, halaman depan. Seperti contoh di huruf bermakna, huruf bermakna
3 itu di halaman 17 ya. Halaman 17. Itu di halaman 17. Ala innahum adahumul mufsiduna walakin la yash'urun. Nah, itu di halaman 17 ada ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala ya, ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Itu hurufnya banyak di situ ya. Ada ala, ada inna, ada di situ kata al-mufsiduna, al-mufsiduna, ada kata walakin, tadi ada lakin, adalah, ada yash'urun. Nah, di situ yang berbentuk kalimat ada 2, al-mufsiduna dan yash'urun. Nah, itu dulu ya. Kata ada al-mufsiduna dan ada kata yash'urun. Al-mufsiduna dulu. Nah, kita mencari asal kata yang ada al-mufsiduna. Al-mufsiduna. Ya, al-mufsiduna. Al-mufsiduna. Nah, kalau kita sudah hafal huruf-huruf tambahan tadi yang sa'altumuniha itu, alif lam ini termasuk huruf tambahan. Mim huruf tambahan. Tambahan itu ada nun, ada waw. Sisakan 3 huruf. Oh, ternyata memang tinggal 3 huruf lagi, berarti ini dia. Oh, jadi kata al-mufsiduna itu adalah asalnya dari fasada. Nah, langsung. Sisakan 3 huruf fasada. Nanti ketika kita buka kamus, cari abjad fa. Ketemulah nanti al-mufsiduna itu. Ya, akan ketemu. Lalu kata yash'urun. Yash'urun. Kata yash'urun. Kata yash'urun. Yash'uruna. Kata yash'urun dari asal kata apa ini? Kita sudah terbayang yang namanya suka menjadi tambahan itu pasti waw, nun. Boleh dari belakang dulu, nggak dari depan. Ada ya, ya jadi tambahan. Oh, tinggal 3 huruf. Wah, jadi berarti ini dia asal katanya 3 huruf nih. Dari kata sya'ara. Kita bisa buka kamus ini. Sya'ara. Sya'ara. Nah, jadi mudah sekali. Ya, lalu kita cari tadi huruf bermaknanya apa saja. Jadi huruf bermakna berapa tadi? Ada 4, ada 3, 2, 1. Ada kata innahum. Ini hum ini kata ganti nama, nanti di belakang masih ada materi kita. Hum itu kata ganti nama untuk bentuk jamak. Ada inna, innanya sudah ketemu. Inna, sesungguhnya hum mereka, hum mereka. Lalu al-mufsiduna. Mufsiduna mereka
mereka mufsidun, kalau ada waw nun itu bentuk plural juga. Mufsidun, perusak. Wa, ada huruf wa, satu huruf bermakna wa, lalu ada lakin tetapi di senandung huruf 3. Ada lakin tetapi. Lalu la yang artinya tidak, ada di huruf bermakna 2. Yash'urun, menyadari, atau sya'ara, menyadari. Jadi kalau kita lihat dalam waktu sebentar saja sudah tahu asal kata, lalu tahu huruf bermakna. Wah, ini lagi-lagi bagi bapak dan ibu yang punya kesibukan banyak atau yang tidak punya dasar bahasa Arab, lewat tuntunan buku mudah terjemah Al-Quran ini insya Allah bisa terbantu. Ya. Ini luar biasa bagi orang yang ingin belajar bagaimana cara belajar terjemah Al-Quran dengan mudah. Sebenarnya sudah hadir buku cara mudah terjemah, ya, cara mudah belajar terjemah Al-Quran yang disusun oleh Bapak Haji Uci Armisi. Dan kalau mau nyari buku ini, alamatnya adalah di depan Masjid Nikmatul Ittihad Pondok Pinang, depan SMP 87, namanya Madani. Itu bisa ditemukan di situ. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, untuk lebih jauh kita membedah program cara terjemah mudah Al-Quran ini, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Untuk sementara ini sampai di sini lebih dahulu. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang ikut menyimak materi ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin dekat dengan Al-Quran melalui program terjemah. Demikian, terima kasih. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran kalam Tuhan, bacaan umat beriman, menjadi pelajaran, meraih kemajuan. Al-Quran kebenaran, petunjuk dari Tuhan, menjadi tuntunan, meraih kesuksesan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam, membawa ketenangan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam, meraih keridhaan. Al-Quran kalam Tuhan, bacaan umat beriman, menjadi pelajaran,
meraih kemajuan. Al-Quran kebenaran, petunjuk dari Tuhan, menjadi tuntunan, meraih kesuksesan. Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma arhamna bil Quran. Al-Quran kalam Tuhan, bacaan umat beriman, menjadi pelajaran, meraih kemajuan. Al-Quran kebenaran, petunjuk dari Tuhan, menjadi tuntunan, meraih kesuksesan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam, membawa ketenangan. Wahai kawan-kawan, jangan lupa Al-Quran, bacalah siang dan malam, meraih keridhaan. Al-Quran